Dewa Obat Terkuat, Bab 385. Anda tahu, bahwa Huang Qi memiliki pengaruh paling besar di bidang ini. Bahkan Chen Gang, atau keluarga lain yang sangat terlibat dalam industri hiburan, tidak bersedia menyinggung perasaan orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menandatangani kontrak. Jika Huang Qi ingin mempersulit Anda, maka Anda hanya dapat menemukan cara untuk menyenangkannya, memuaskannya, dan membuatnya bahagia, maka masalah tersebut akan terselesaikan dengan mudah. Lin Yi sebenarnya mengatakan bahwa Huang Qi akan meminta seseorang untuk mengembalikan peralatan yang ditahan secara utuh nanti. Chen Gang dan Zhang Ruoming saling memandang. Mereka berdua adalah orang dalam, jadi mereka tahu apa yang diinginkan orang-orang seperti Huang Qi. Bagaimana mereka bisa dengan mudah menyerahkan keuntungan hanya karena Lin Yi menelepon seorang kenalan. Namun setelah Lin Yi mengatakan ini, mereka tidak bisa mempertanyakannya, apalagi berani mempertanyakannya. Kalau begitu kita tidak akan membuang waktu. Zhang Ruoming berkata, cepat dan tinjau naskah untuk beberapa film berikutnya dan coba cari tahu beberapa masalah kecil terlebih dahulu. Karena setiap orang tidak memiliki waktu istirahat dan tidak dapat merekam, mereka harus melakukan semua persiapan terlebih dahulu, dan kemudian ketika peralatan sudah kembali, mereka dapat merekam semua film sekaligus. Lin Yi membiarkan mereka menjalankan urusan mereka, duduk lagi, dan terus membuat teh dengan tenang, tanpa sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Chen Gang khawatir saat melihat ini, tapi dia tahu sesuatu tentang kemampuan Lin Yi yang tak terduga. Karena Lin Yi mengatakan tidak ada masalah, dia harus mempercayainya. Tuan Lin, izinkan saya membuat teh. Dia duduk, berinisiatif membuat teh, dan mengobrol dengan Lin Yi untuk menghabiskan waktu. Pada waktu itu, Huang Qi sedang berbaring di sofa mewah di kantornya, beristirahat. Dia tidak sibuk dengan pekerjaannya yang biasa, urusan penandatanganan dan persetujuannya sangat sederhana. Hanya pekerjaan sebelum penandatanganan saja yang mengharuskan orang-orang itu mempersiapkan diri dengan baik. Dong dong dong, seseorang mengetuk pintu, dan Huang Qi mendengus, masuk. Tuan Huang, Xiao Hu masuk dengan cibiran di wajahnya dan berkata, masalahnya sudah selesai. Semua peralatan yang ditahan ada di ruang konferensi. Ya, Huang Qi menurunkan kelopak matanya dan tidak menganggapnya serius. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini, dia sudah familiar dengannya. Tuan Huang, sepertinya Chen Gang sedang mengerjakan proyek ini. Haruskah kita memberinya wajah? Xiao Hu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya. Tentu saja dia tahu bahwa di lingkaran ini, siapa yang bisa dimanipulasi sesuka hati, siapa yang perlu diberi perhatian, dan ada orang yang tidak bisa disentuh. Chen Gang secara alami termasuk dalam kategori orang yang perlu memberi perhatian. Setiap orang dapat melihat satu sama lain dengan kepala tertunduk tetapi tidak dengan kepala terangkat. Mendengar ini, Huang Qi mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Hu. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Jangan berani. Xiao Hu tidak berani. Xiao Hu buru-buru tersenyum dan berkata, beraninya aku. Hanya saja Chen Gang cukup bijaksana dan selalu mengikuti aturan. Bukankah kita takut dia akan menimbulkan masalah lagi pada Tuan Huang? Dia sudah bertanya, dan Chen Gang sudah mengurusnya sejak lama, dan dia tidak akan mengurangi manfaat yang seharusnya diberikan. Jika dia masih mempersulit orang lain, dia takut Chen Gang akan merusaknya pot dan menimbulkan masalah. Setiap orang mencari kekayaan, dan tentu saja yang terbaik adalah hidup damai dan harmonis. Mendengus, Huang Qi tampak tidak sabar, lakukan saja sesukamu, jangan khawatir tentang banyak hal. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dia melambaikan tangannya, tapi Xiao Hu tidak berani berkata apa-apa lagi. Huang Qi tidak tahu bahwa Chen Gang telah melakukan semuanya dengan benar. Kotak teh di lacinya dikirim oleh Chen Gang. Dia membukanya dan melihatnya. Ada beberapa tumpukan tebal di dalamnya. Tapi kali ini, Ning Yuanji lah yang ingin macam-macam dengannya. Antara Ning Yuanji dan Chen Gang, Huang Qi pasti tahu bahwa orang yang tidak bisa dia provokasi adalah pria seperti Ning Yuanji yang tidak punya dasar. Halo, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ning Yuanji. Saya melakukan apa yang Anda minta. Saya sudah selesai membayar bantuan ini. Kamu harus menghapus akun itu untukku. Huang Qi sangat senang bisa menghindari begitu banyak tagihan hanya dengan satu kalimat. Dia menutup telepon dan terus berbaring di sofa, meregangkan kaki dan bersantai. Dering, dering, dering. Telepon rumah di kantor tiba-tiba berdering. Huang Qi meliriknya dan tidak mau memperhatikan. Bahkan jika sekarang adalah waktu kerja, jika dia tidak ingin melakukan apapun, itu bukan waktu kerja. Tapi teleponnya hampir melompat, terlihat sangat manik. Ada apa ini? Kami tidak akan memukul sekretaris. Huang Qi sedikit kesal, dia sudah memberitahunya bahwa dia akan menelepon sekretarisnya untuk mengatur pemberitahuan pekerjaan. Melihat suara bising yang tak ada habisnya di telepon, Huang Qi bangkit dan berjalan, mengangkat telepon, dan terdengar agak buruk.
Siapa itu? Katakan pada sekretarisku untuk tidak meminta apapun. Ketika Huang Qi mendengar nama di ujung lain telepon, dia tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak bereaksi, atau dia tidak percaya orang itu akan meneleponnya secara pribadi. Ini seperti mimpi, sangat tidak nyata. Huang Qi tanpa sadar melirik nomor di telepon rumah dan dengan cepat membuka buku alamat kantornya. Hal pertama yang dilihatnya adalah nomor dari utara. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Itu kamu? Ya, saya Huang Qi. Panggil saja saya Xiao Huang. Suara Huang Qi bergetar, dan dia langsung menjadi gugup. Apakah kamu mencari pemimpinku? Ah, kamu mencariku. Aku tidak tahu mengapa kamu mencariku. Butir-butir keringat di dahinya sebesar kacang kedelai. Mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, butiran-butiran itu terus mengalir di dahinya, dan kakinya tidak bisa menahan gemetar. Dia tahu bahwa nada suara pihak lain memperingatkan, tetapi lebih marah dan mematikan. Ya, itu semua salah paham. Itu semua salah paham. Saya akan menanganinya secara pribadi dan menghilangkan kesalahpahaman itu. Yakinlah, pemimpin. Huang Qi hampir membungkuk saat dia berbicara di telepon, sikapnya sangat hormat. Meletakkan telepon, seluruh tubuh Huang Qi gemetar. Dia melihat tangannya dan tahu bahwa dia dalam masalah, dan itu masalah besar. Itu panggilan dari utara. Itu adalah otoritas tertinggi yang mengatur industri ini. Mengapa kamu memprovokasi mereka, Xiao Hu? Huang Qi menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk sedikit menenangkan emosinya, dan buru-buru berteriak sekeras-kerasnya, Xiao Hu. Masuk, tidak ada pergerakan di luar, dan dia lupa bahwa peredam suara di kantornya telah diperbaiki. Dia buru-buru membuka pintu dan bergegas keluar. Xiao Hu, katakan dengan jelas perangkat siapa yang kamu pegang. Huang Qi meraih keras Xiao Hu dan berkata dengan keras, kamu benar-benar berbakat. Tahukah kamu siapa yang telah kamu provokasi? Xiao Hu benar-benar tercengang. Itu orang di studio Chen Gang. Bukankah kamu memintaku pergi ke sana? Apakah aku memintamu pergi? Huang Qi merasa kulit kepalanya mati rasa. Jika ada yang mendengar ini, dia akan mati tanpa mengetahui bagaimana dia meninggal. Belum lagi kehilangan pekerjaan, dia mungkin harus bekerja sebagai budak. Bentak, dia menamparkan keras wajah Xiao Hu dengan ekspresi garang di wajahnya. Kamu sangat berani, kamu berani memfitnahku seperti ini. Kamu jelas-jelas pergi ke sana sendirian, tapi kamu berani mengatakan itu adalah pengaturanku. Apakah kamu ingin mati? Bab 386. Dimarahi oleh Huang Qi, Xiao Hu merasa dirugikan, namun ia tidak berani membantah. Itu jelas merupakan masalah yang diceritakan Huang Qi, tetapi mengapa itu menjadi tanggung jawabnya? Xiao Hu mengertakkan gigi dan hanya bisa menahannya. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi proporsional. Di mana barangnya? Huang Qi berkata dengan marah. Masuk ke ruang konferensi, kata Xiao Hu. Huang Qi mendengus, segera melepaskan Xiao Hu, dan berjalan menuju ruang konferensi sambil mengumpat. Sampah, benar-benar tidak ada gunanya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya mencari masalah untukku. Xiao Hu, yang mengikuti di belakang, tidak berkata apa-apa. Dia bahkan tidak tahu mengapa Huang Qi marah, dan dia melampiaskan semua amarahnya pada dirinya sendiri. Di ruang konferensi, beberapa peralatan profesional disegel dan ditempatkan di sudut. Barang-barang ini bernilai banyak uang, dan dianggap sebagai peralatan yang sangat bagus di industri. Meskipun bukan yang terbaik, namun tetap cukup bagus. Kirimkan barang-barang itu kembali kepada mereka. Huang Qi melihatnya dan melihat bahwa benda itu tidak rusak, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Mampu membuat pihak utara melewati beberapa pemimpin mereka dan menyebut diri mereka secara langsung sudah cukup untuk membuktikan bahwa di balik proyek ini, bukan hanya keluarga Chen, tetapi bahkan Chen Gang hanyalah seorang pesuruh. Huang Qi adalah seorang veteran. Dengan pengalaman kerja puluhan tahun, dia segera mengetahui bahwa dia dalam masalah. Jika Anda ingin melarikan diri tanpa cedera, Anda harus menyelesaikan masalah ini dan menenangkan kemarahan pihak lain. Jika tidak, kehilangan pekerjaan adalah masalah kecil, tetapi kehilangan nyawa adalah masalah besar. Kirim kembali. Xiao Hu tercengang lagi. Ketika dia baru saja mengambilnya kembali, sikapnya sombong dan dia tidak memberi kesempatan pada Chen Gang dan yang lainnya. Ketika dia kembali untuk bertanya kepada Huang Qi, sikap Huang Qi juga sama, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tapi sekarang, dia berkata ingin mengirim peralatan ini kembali. Lalu mengapa membawanya kembali? Bukankah itu tidak perlu dan menyiksa diri sendiri? Saya meminta Anda untuk mengirimkannya kembali. Apakah Anda tidak mengerti? Huang Qi menendang Xiao Hu dan berkata dengan marah, mengapa reaksimu begitu lambat? Kirim kembali segera, kirim ke tempat kamu mendapatkannya. Xiao Hu mengangguk berulang kali dan segera memanggil seseorang untuk mengembalikan peralatan tersebut kepada Chen Gang dan yang lainnya. Huang Qi berteriak,
aku ikut denganmu. Kepala Xiao Hu berdengung, Huang Qi mengembalikannya secara langsung. Tidak peduli betapa bodohnya dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi, jika tidak, bagaimana Huang Qi bisa menyampaikannya secara langsung. Dilihat dari ekspresi Huang Qi, saya khawatir sesuatu yang terjadi bukanlah masalah besar. Ia tidak berani bertanya lagi, mengangguk, dan memerintahkan beberapa orang untuk hati-hati mengangkat peralatan ke dalam mobil, memastikan tidak ada kerusakan atau bahkan benturan sedikitpun. Duduk di dalam mobil, Huang Qi tidak berkata apa-apa, ekspresinya tidak tampan, dan dia tampak sedikit ketakutan. Ekspresi serius di wajahnya jelas sedang memikirkan bagaimana menangani masalah ini. Dia bahkan tidak tahu siapa yang telah dia sakiti. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Hu dan yang lainnya tidak berani berbicara. Suasana di dalam gerbong sangat berat, bahkan lebih menyedihkan daripada mengunjungi kuburan. Mobil itu dengan cepat kembali ke studio tempat Lin Yi dan yang lainnya berada. Hati-hati, jangan menabrakku, perintah Huang Qi. Dia sedikit gelisah, bahkan sedikit gugup. Dia berada dalam kebingungan dan tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Pria dari utara berkata bahwa jika dia tidak bisa menanganinya dengan baik, dia secara pribadi akan membawa sekelompok orang ke Shanghai untuk mengajarinya cara menanganinya. Beraninya dia mengingatkan keberadaan level itu. Sekarang, Lin Yi dan Chen Gang sedang duduk di sana sambil minum teh. Sambil membuat teh, keduanya banyak mengobrol, membuat Chen Gang semakin kagum pada Lin Yi di depannya. Mereka jelas membicarakan hal-hal kecil dan tidak berbicara dengan keras. Tetapi dari hal-hal kecil ini, Chen Gang dapat merasakan bahwa penglihatan Lin Yi terlalu tinggi. Perspektifnya terhadap suatu masalah benar-benar di luar jangkauan orang biasa. Tidak hanya dia berpandangan jauh ke depan, dia juga dengan tegas mengendalikan segala sesuatu yang ada di tangannya sendiri. Dan, itu sangat mudah dan membuat segalanya menjadi lebih mudah tanpa disadari. Ini seperti ada benang tak terlihat, dipegang di tangan Lin Yi, mempengaruhi segalanya, dan sumber utamanya ada di tangan Lin Yi, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Begitu menakjubkan, Chen Gang tiba-tiba sangat senang atas pilihannya. Jika dia pemarah dan membuat keputusan yang salah, saya khawatir keluarga Chen akan menghilang saat ini. Tuan Chen, tiba-tiba, seseorang mendorong pintu hingga terbuka dan meneriaki Chen Gang dari kejauhan. Chen Gang mendongak dan jantungnya berdetak kencang. Itu adalah Huang Qi. Kenapa dia ada di sini? Dia menatap Lin Yi dengan heran. Lin Yi baru saja berkata bahwa seseorang akan segera membawa peralatan ke rumahnya. Hanya ada satu kantong teh di atas meja, dan mereka kembali, dan Huang Qi datang sendiri. Lin Yi tidak bereaksi, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Chen Gang tahu bahwa Lin Yi tidak ingin maju dan membiarkan dia menanganinya. Dia berdiri, memikirkan postur seperti apa yang akan dia gunakan untuk bernegosiasi dengan Huang Qi. Sebelum Chen Gang bisa berpikir jernih, Huang Qi berjalan cepat, segera mengulurkan tangan dan memegang tangan Chen Gang dengan kedua tangannya, dengan hangat dan sopan. Oh, Tuan Chen, Anda di sini. Huang Qi tertawa, maka segalanya akan menjadi lebih sederhana. Dia juga orang yang berpengalaman. Dia telah melihat bahwa orang yang berkomunikasi dengannya adalah Chen Gang, jadi segalanya akan lebih mudah untuk ditangani. Tuan Huang ada di sini, saya tidak tahu apa yang terjadi. Chen Gang bertanya ragu-ragu, peralatan kami telah diambil oleh orang-orang Anda. Tidak ada yang bisa kami lakukan sekarang untuk mempermalukan Tuan Huang, bukan? Ketika Huang Qi mendengar ini, dia merasa kesal. Mana di sana? Dia buru-buru berkata, itu semua salah paham. Itu semua salah paham. Dia menepuk tangan Chen Gang dan berpura-pura marah, Xiao Hu. Xiao Hu segera melangkah maju. Anak ini melakukan kesalahan. Huang Qi menggerutu, kamu masih belum meminta maaf kepada Tuan Chen. Apa yang sudah kukatakan kepadamu di masa lalu? Kamu harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu, jangan ceroboh, dan kamu tidak boleh menghidupkan emosi. Bekerja, apa yang kamu lakukan? Minta maaf pada Tuan Chen. Tuan Chen, saya minta maaf. Xiao Hu menundukkan kepalanya, tidak berani menjawab, ini salahku. Ini telah mempengaruhi pekerjaan Tuan Chen. Aku akan memikul tanggung jawab ini. Chen Gang segera mengerti bahwa Huang Qi ingin Xiao Hu yang disalahkan. Dia diam-diam melirik Lin Yi, yang masih tidak bereaksi dan tidak menganggap serius kedatangan Huang Qi sama sekali. Chen Gang langsung mengerti, salahmu. Dia mengangkat alisnya, kalau begitu aku penasaran, di mana kesalahanmu? Bukankah kamu bilang proyek kita ilegal dan tidak boleh dilanjutkan? Kamu juga bilang tidak perlu menjelaskan kepadaku. Kok sekarang salahmu? Tuan Huang, saya tidak dapat menerima pernyataan ini. Nada suara Chen Gang tiba-tiba menjadi kuat. Kamu tidak bisa begitu saja memblokirnya lalu memberitahuku bahwa itu hanya kesalahpahaman. Berapa kerugian yang akan aku tanggung karena kesalahpahaman ini? Ekspresi Huang Qi berubah. Dia tahu bahwa sikap Chen Gang menjadi lebih keras.
Benar saja, dia memiliki latar belakang yang kuat. Bersambung,